Assalamualaikum para siswa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa-masa seperti ini di mana wabah corona ada di mana-mana, kita masih memiliki semangat untuk belajar. Dan diharapkan anak-anak dan kita semua supaya tetap berada di rumah. Anak-anak supaya menikmati suasana di rumah sambil belajar. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem hormon atau sistem endokrin. Nah, supaya anak-anak belajar apa yang saya sampaikan lewat link ini ya, nanti di akhir pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian, dan sekaligus itu merupakan daftar kehadiran dalam sistem pembelajaran online ini. Oke, terima kasih. Para siswa, selamat berjumpa pada pembelajaran online. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem hormon atau sistem endokrin. Adapun kompetensi inti adalah menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi, serta implikasinya pada saling temas. Kompetensi dasar menjelaskan keterkaitan, struktur, fungsi, dan proses, serta kelainan atau penyakit dapat terjadi pada sistem regulasi manusia. Adapun indikator dalam proses pembelajaran ini adalah 1. Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem hormon manusia. 2. Mengkaitkan struktur, fungsi, dan proses sistem hormon pada manusia. Kelenjar hormon atau kelenjar endokrin menghasilkan hormon yang melakukan sistem pengaturan tubuh secara kimiawi. Sifat-sifat hormon: 1. Bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu, atau aktivitas tertentu. Misalnya, insulin untuk mengatur kadar gula darah. 2. Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Misal, jika tubuh kekurangan beberapa miligram hormon somatotropin, maka pertumbuhan akan terhambat secara nyata. 3. Bekerja lambat. Pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaruh oleh saraf. Misalnya, hormon testosteron yang berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pria. Dan 4. Sebagai senyawa kimia. Hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga sebagai master of gland. Kelenjar ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap organ dan kelenjar hormon lainnya. Kelenjar yang terletak di bawah hipotalamus otak tengah. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi dua, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Dapat kita amati, hipofisis bagian anterior memproduksi atau mensekresi ACTH yang memengaruhi sekresi pada kelenjar korteks adrenal.
TSH memengaruhi sekresi pada kelenjar tiroid. FSH dan LH masing-masing memengaruhi pada sekresi kelenjar gonad. PRL memengaruhi sekresi pada kelenjar susu. Kemudian untuk hipofisis lobus atau bagian posterior menghasilkan ADH, ini memengaruhi sekresi pada tubulus ginjal. Kemudian oksitosin memengaruhi sekresi pada kelenjar susu dan otot polos pada dinding uterus. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dan paratiroid terletak di leher. Pada bayi dan anak-anak, kelenjar ini belum berfungsi dengan baik. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, sedangkan paratiroid menghasilkan hormon paratormon atau PTH. Kelenjar tiroid berfungsi menghasilkan hormon 1. Tiroksin, 2. Triiodothyronin, dan 3. Kalsitonin. Sedangkan kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon. Tiroksin berfungsi mengatur kecepatan pertumbuhan dan metabolisme. Triiodothyronin mengatur kecepatan metabolisme karbohidrat. Kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Sedangkan paratormon berfungsi mengatur fosfat dan kalsium pada plasma darah. Kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak di atas kelenjar hipofisa, menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit yang menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal, terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Bagian medula menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, sedangkan bagian korteks menghasilkan hormon kortisol, androgen, dan aldosteron. Kelenjar pankreas. Pankreas selain menghasilkan enzim pencernaan, juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh sel-sel bagian Langerhans. Dapat diperhatikan di gambar. Hormon insulin berperan penting dalam pengaturan penyimpanan gula dalam darah, sedangkan glukagon berperan dalam meningkatkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya adalah kelenjar testis pada pria. Kelenjar testis terletak di bagian interstisial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Sedangkan hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pada pria. Kelenjar ovarium. Di dalam ovarium terdapat kelenjar ovari yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Sedangkan hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder pada wanita.